Kemudian dia bilang juga katanya sekarang justru aneh ketika melihat orang pagi-pagi itu sudah harus makan. Saya juga begitu. Jadi saya kadang-kadang kalau lagi bawa mobil nih kan, berangkat ke sini ke studio, berangkat pagi-pagi gitu ya, di pinggir jalan itu ada yang halo teman-teman, ada komentar yang menarik ini ya, saya bacakan langsung, ada di frame juga, jadi kalian bisa lihat ya. Katanya begini, dulu lihat orang nggak makan nasi aneh. Jadi katanya dulu ketika lihat orang tidak makan nasi katanya itu aneh. Tapi setelah mencoba menjalankan ketofastosis, sekarang saya menjadi biasa saja. Justru aneh sekarang, lihat orang-orang pagi-pagi sekali sudah mau makan. Seperti tidak mau melewatkan sarapan gitulah kira-kira. Ya ini juga saya mengalami ini ya teman-teman. Dulu kalau misalkan ada orang yang bilang wah ini dietnya hindari nasi dan sebagainya. Ketika saya belum mempelajari ketofastosis dan ketika waktu itu saya ngerasa tubuh saya baik-baik saja dengan makan nasi. Saya menganggap ini orang ini aneh sekali kenapa nggak makan nasi. Ya, jadi orang yang menganggap orang lain aneh karena tidak makan nasi, bisa jadi yang pertama ilmunya memang dia belum dapat. Yang kedua bisa jadi memang tubuhnya belum merasakan apapun, ya kan? Mungkin karena usianya masih muda, ya kan? Atau apapun itu. Jadi dia merasakan bahwa tubuhnya ini masih baik-baik saja kok, makan nasi banyak juga aman-aman saja kok. Sehingga ketika ada orang yang tidak makan nasi, dia akan merasa bahwa oh itu aneh. Dan kemudian orang yang nggak makan nasi di Indonesia itu kan berbeda sekali dengan orang-orang umum di Indonesia. Di Indonesia ini umumnya sebagian besar mungkin 95% ke atas itu makannya adalah nasi 3 kali sehari. Sehingga ketika ada orang yang berbeda dengan kebiasaan pada umumnya ini, kita akan menganggap orang itu aneh. Jadi bisa jadi karena memang dia belum ngerasain apapun sehingga orang lain ngerasa yang nggak makan nasi itu aneh. Tapi ketika tubuh kita sudah merasakan, misalkan ada diabetes, asam urat, kemudian ada kolesterol, lalu ada penyakit-penyakit yang lain, ya. Kemudian ada orang yang berkata bahwa coba nggak makan nasi, maka dia pasti nggak langsung bilang aneh, tapi oh emang bisa ya, paling gitu ya. Bener nih, ini apa ilmunya? Nah, ketika sudah merasakan sesuatu sakit misalkan, nah barulah kita kemudian akan melek. Oh iya ya, kita coba deh, nggak ada salahnya gitu. Nah, saya berharap bahwa teman-teman ketika mendengarkan sesuatu jangan menunggu sakit dulu. Ya, jangan menunggu sakit dulu baru berubah. Karena kalau sudah sakit dulu baru berubah, nanti agak nggak enak aja gitu. Jadi kalau bisa ya berubahnya itu ketika memang teman-teman belum merasakan sakit apapun. Belum diabetes, asam urat juga belum, kolesterol juga belum. Tapi kemudian mempelajari apa itu ketofastosis, apa itu bahayanya ketika darah kita selalu tinggi gula, apa sih efeknya dan seterusnya, baru kemudian teman-teman mulai sadar ketika memang belum terjadi sakit. Nah ini jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas, jauh lebih luar biasa ketika teman-teman bisa mengubah atau berpikir ya bahwa ada sesuatu hal yang baru, ada ilmu-ilmu baru yang harus kita pelajari ya. Jangan sampai kita sekarang bilang aneh ya kan, sekarang bilang ini nggak benar, sekarang bilang ketofastosis sesat ya, tapi kemudian ketika sakit baru dilirik, kita coba deh gitu, jangan sampai begitu. Kalau ada yang nganggap aneh itu saya cuma mikirnya begitu doang. Kemudian dia bilang juga katanya sekarang justru aneh ketika melihat orang pagi-pagi itu sudah harus makan. Saya juga begitu. Jadi saya kadang-kadang kalau lagi bawa mobil nih kan, berangkat ke sini ke studio, berangkat pagi-pagi gitu ya. Di pinggir jalan itu ada yang jualan bubur ayam gitu kan, ada jualan bubur ayam, ada jualan nasi uduk, kemudian ada jualan lontong ya. Yang aneh itu adalah ketika kadang-kadang ketika lewat gitu ya pagi-pagi, saya lihat ada orang duduk di situ, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya lihat ya badannya itu gemuk gitu ya, lemaknya itu banyak. Kenapa saya tahu lemaknya banyak? Ya terlihat perutnya buncit, kemudian lengannya itu kelihatan lemak luar biasa, kemudian di sini double chinnya juga gede, pipinya juga tembem. Saya pas lewat gitu sekarang jadi aneh gitu ya. Itu tubuhnya emang nggak bisa mengakses lemak ya. Gini loh teman-teman, kalau orang yang tinggi lemak, yang tubuhnya memang banyak lemak, lemak itu kan terbentuk apa? Lemak itu adalah cadangan energi. Selama ini kita makan terus-terusan banyak, lalu kemudian energinya surplus, maka kemudian energi itu disimpan di bawah kulit dalam bentuk lemak. Di perut yang buncit, di gelambir-gelambir, kemudian di double chin, di pipi dan seterusnya. Ya, kalau seperti itu kemudian, tapi dia tiap pagi masih makan banyak, itu kan aneh gitu ya. Nah itu sama kayak ini loh, negara kita ini kaya, ya kan? Negara kita kaya. Kemudian kita ini berada di garis khatulistiwa, curah hujannya tinggi, tanahnya subur. Ya, artinya sebenarnya
negara kita ini bisa ya nggak perlu beli dari luar gitu loh. Karena kita seharusnya bisa mandiri. Tapi kenyataannya adalah negara kita terus-terusan tuh impor beras dari luar, ini beli kentang dari luar. Padahal di negara kita seharusnya bisa. Ini kan menjadi hal yang aneh juga. Nah, tubuh manusia yang tadi yang saya bilang aneh ya seperti itu. Padahal dia punya cadangan energi yang banyak dalam bentuk lemak, tapi kok setiap pagi harus makan. Baru makan pagi, kemudian nanti selang beberapa jam ngemil, kemudian makan siang. Lah, terus kemudian cadangan energinya selama ini dipakai buat apa? Masa disimpan terus gitu ya. Nah, harusnya kan cadangan energi itu kita pakai. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, rajin-rajin berpuasa. Sesekali coba di skip sarapannya gitu ya. Kalau memang nggak percaya ya, wah masa nggak sarapan, coba di skip dulu. Coba aku seminggu nggak sarapan, nanti aja makannya ketika siang gitu ya. Saya yakin ketika ini dilakukan pasti ada perubahan juga gitu loh. Ya, jadi nggak melulu harus sarapan gitu kan, pagi-pagi ya masih pagi banget sudah harus sarapan bubur ayam, apalagi bubur ayam nih. Bubur ayam itu kan nasi ya beras yang kita masak kemudian menjadi bubur, sehingga apa? Sehingga bubur ini indeks glikemiknya sangat tinggi. Kalau kita makan bubur efeknya apa? Satu, akan cepat kenyang. Artinya kalau kita makan bubur itu efek kenyangnya itu akan terasa cepat sekali. Baru makan berapa menit rasa udah kenyang. Tapi efek laparnya juga menjadi lebih cepat. Bayangin aja teman-teman, makan bubur pagi-pagi selang beberapa jam, jam 10 atau jam 11 pasti sudah ngerasa lapar lagi. Nah ini untuk makanan bubur. Lontong juga begitu. Lontong itu juga ya, indeks glikemiknya tinggi, kenapa? Karena awalnya beras, lalu kemudian dipanaskan cukup lama menjadi lontong. Kalau bubur tadi kan dipanaskan kemudian dimasak lumayan lama sampai menjadi bubur. Nah sehingga makronutrisinya benar-benar sudah terpecah menjadi glukosa. Masuk ke dalam tubuh langsung gula darah akan cepat naik. Lontong pun begitu. Makan lontong itu cepat kenyangnya. Efek ngerasa kenyangnya itu cepat. Tapi kemudian selang beberapa jam efek kerasa laparnya juga lebih cepat. Nah, kemudian kalau kita cek darah kita, makan bubur, makan lontong itu sangat cepat menaikkan gula darah kita. Kenapa? Ya tadi sudah dimasak cukup lama sehingga mungkin yang awalnya bukan glukosa tapi karena kena panas terus-terus pecah menjadi glukosa. Nah, ini tentang komentar ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang masih sarapan ya coba dikurangin dikit-dikit lah, nggak ada salahnya kan. Apalagi memang kalau tubuh kita itu banyak lemaknya. Lemak itu cadangan energi. Jadi yang namanya cadangan energi ya harus kita gunakan dong. Masa disimpan terus gitu loh. Kadang-kadang ada juga yang agak kalau saya pribadi nganggapnya aneh. Kadang ada yang update foto misalkan gitu ya. Ini sarapan sehat. Lalu saya lihat di situ misalkan sarapan sehatnya apa? Ada susu ya kan. Kemudian ada buah-buahan yang manis gitu ya. Lalu misalkan ada apapun. Kalau dilihat-lihat ya, yang dikatakan orang sebagai sarapan sehat itu coba dicek lagi apakah itu sarapan yang benar-benar sehat atau sarapan yang ya cuma di framing sebagai makanan yang sehat. Ya, karena gini, sarapan sehat yang sering orang-orang update status di sosmed misalkan, kalau kita teliti kadang-kadang sarapan sehat itu gulanya tinggi gitu loh. Pagi-pagi itu sudah kita dibombardir sama gula yang cukup tinggi masuk ke dalam tubuh sehingga gula darah kita akan menjadi tinggi. Oh, minum susu kok sehat? Ya kita cek dulu susunya. Apakah susunya memang benar-benar murni susu sapi misalkan atau susu yang memang sudah ditambahin dengan gula yang cukup tinggi. Lalu makanannya apa? Dicek dulu makanannya ini tinggi proteinnya atau tidak, atau malah jangan-jangan tinggi gulanya gitu loh. Nah ini kita harus lebih kritis, kita harus belajar terus gitu ya, agar kita menjaga tubuh kita dengan baik. Ingat ya, nyawa kita ini ada di tubuh ini. Tubuh kita ini cuma satu-satunya. Jadi kalau tubuh kita ini rusak, ya kita mau pindah kemana kan nggak mungkin. Nyawa kita pindah ke tempat yang lain gitu kan nggak mungkin. Jadi kita harus menjaga tubuh kita ini sebagai wadah ya hidupnya kita. Ya, kita gunakan tubuh ini, kita manfaatkan tubuh ini, kita beri asupan tubuh ini dengan asupan-asupan yang baik. Ya, dan jangan lupa untuk terus belajar. Banyak ilmu yang lain di luar sana. Saya menjelaskan tentang ketofastosis, yaitu yang saya yakini. Teman-teman silakan pelajari. Kalau percaya boleh diikuti, kalau tidak percaya di skip saja. Tidak perlu emosi dengan perbedaan yang terjadi di antara kita. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain dan bye bye.